Halo, kembali lagi dengan saya Francisca Afilorum Teme, NIM 431200016. Pada tutorial sebelumnya, kita telah melihat standar deviasi. Pada tutorial kali ini, kita akan melihat uji homogenitas. Jadi homogenitas artinya adanya kesamaan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Jadi dalam satu kelompok ada kesamaan yang dimiliki dalam kelompok itu. Misalnya seperti dalam satu hubungan ada laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan tersebut ada perbedaan-perbedaan tersendiri seperti jenis kelamin ataupun sifat ataupun warna kulit, bentuk rambut, bentuk kulit, seperti itu. Jadi dalam satu kelompok ada perbedaan dan di situ kita melihat perbedaan itu. Jadi untuk mengetahui itu termasuk homogenitas atau tidak dapat dilihat dari jumlah nilai yang diperoleh. Misalnya 0,05 di atas atau lebih dari 0,05 bisa dikatakan homogen. Sedangkan kalau kurang dari 0,05 berarti tidak dikatakan homogen. Untuk mencari perbedaan dalam satu kelompok harus ada lebih dari satu data. Dan di situ kita dapat melihat dependen dan independennya, terikat dan bebasnya. Untuk itu dapat dijelaskan bahwa dependen artinya terikat, independen artinya bebas. Jadi data itu dapat kita lihat. Jadi dalam ada keterikatan, ada atau bebas. Ada yang mana yang terikat dan yang mana yang bebas. Untuk itu ikuti tutorial berikut ini ya. Bagaimana kita melihat uji homogenitas? Kita mengetahui dalam satu kelompok tersebut apakah dikatakan homogen atau tidak homogen. Oke, kita sebelumnya itu kita harus menyiapkan data seperti pada tutorial sebelumnya saya menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Kali ini pun saya menggunakan aplikasi versi 20, SPSS versi 20. Dan sebelum itu kita harus menyediakan dulu data. Dan data itu pada Excel. Oke, saya sudah menyediakan satu data di sini. Dan data ini merupakan hasil belajar statistik sosial. Jadi yang pertama adalah kita membuka dulu aplikasi SPSS. Jadi pada name kita menulis hasil. Lalu pada label kita menulis hasil belajar statistik sosial. Lalu pada filusnya itu kita mengisi satu, ada dua. Di dalam data hasil belajar statistik sosial ada dua kelas. Jadi di sini ada dua kelas A dan kelas B, dan kode A dan kode B. Untuk itu dapat dilihat dari data yang diperoleh ini. Jadi pada filusnya kita mengisi satu dengan kelas A, lalu dua kelas B. Oke, klik pada oke, sudah. Dan pada kolom yang kedua pada variabel view, ingat ya, setiap kita mengisi untuk data yang diisi sebelumnya, kita harus dulu menulis alasan atau melakukan proses yang pertama adalah mendata pada variabel view sebelum kita pada data view, data yang akan kita masukkan. Baik, yang kedua adalah kelas. Oke. Pada kelas kita menulis kelas. Baik, pada kelas kita menulis
kelas siswa. Oke. Pada align kita letakkan di tengah center agar dia rata tengah. Setelah itu yang lain-lainnya tak perlu diganggu gugat. Kita beranjak pada data view. Akan muncul seperti ini hasil dan kelas. Dan pada hasil tersebut kita memasukkan data. Jadi di sini hasil belajar statistik sosial ada kelas A, kelas B, dan kode A dan kode B. Dan pada kelas A terdapat 25 siswa dengan perolehan nilai yang berbeda. Pada kelas B juga demikian. Terdapat 25 siswa dengan nilai yang berbeda. Untuk itu awal yang pertama adalah kita mengambil data atau mengcopy data dari data kelas A. Setelah itu kita pindahkan ke hasil belajar, di situ kita menempelnya di sini. Setelah itu di bawah lagi kita paling akhir dari 25 siswa itu, dari paling akhir kita masukkan lagi data kelas B. Jadi masih di kolom yang sama ya. Kita mengambil data di kelas B tapi kolom yang sama. Diletakkannya di kolom yang sama. Jadi diletakkan pada paling akhir dari hasil belajar kelas A. Sudah seperti ini, kita ambil lagi pada kelas, kita ambil kode. Jadi kode A. Jadi pada kode A seperti pada setiap kode kita mengisi supaya adanya perbedaan harus ada A, B begitu. A kita menaruh angka 1, B menaruh angka 2, C 3 seperti itu dan sekian. Oke. Di sini hanya ada 2 kelas, untuk itu ada 2 kode. Kita mengopi data dari kode A berjumlah 1 berjumlah 25. Kita memasukkannya seperti tadi pada posisi yang sama 25. Demikian data pada kode B, kita mengambilnya data yang sama berjumlah 25 dan pada akhir dari 25 kita meletakkan di situ ya. Oke, sudah muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini. Jadi jumlah semua ada 50 data siswa, baik dari kelas A dan kelas B. Setelah itu kita ke analyze. Dan pada analyze kita pada compressments. Dan pada compressments kita pilih one way ANOVA. Di situ kita memindahkan data. Jadi hasil belajar kita letakkan pada dependent list. Dan sedangkan kelas kita letakkan pada faktor. Setelah itu option, kita pilih option, pilih homogen of variance test. Di sini kita akan melihat homogenitasnya dan kita bisa dapat mengetahui apakah ini termasuk data homogen atau tidak. Continue, lalu klik OK, dan muncul hasilnya. Jadi angka yang saya peroleh adalah 0,771 pada nilai signifikannya. Untuk itu data tersebut dikatakan homogen oleh karena dia berjumlah lebih dari 0,05 sehingga dikatakan homogen. Jika poin yang saya peroleh di sini pada signifikannya di bawah dari 0,05 maka data tersebut tidak homogen. Tetapi data tersebut yang saya miliki pada saat ini dalam tutorial ini, data yang saya peroleh adalah data homogen oleh karena pada signifikannya 0,771. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.